Rupanya sungguh-sungguh Tuhan menyuruh malaikatnya untuk melepaskan aku. Ini kejadian yang luar biasa, kejadian yang sangat menyenangkan. Kejadian yang sangat menyenangkan kalau kita alami ini. Ada kalanya ya, ada orang yang alami mujizat yang luar biasa. Itu kira-kira 1-2 tahun dia menyaksikan itu dengan membanggakan Tuhan. Tetapi ada banyak kenyataan setelah itu dia mulai bersaksi kebanggaan diri atau kebanggaan imannya. Pernah ada satu orang, dia datang di satu ibadah di wilayah kita ini, kemudian dia cerita ini karena doa puasaku, sehingga teman-teman lain di daerah kami yang sulit untuk bertumbuh, teman-teman kami tidak ada yang maju, saya maju. Saya kaget. Pertama saya anggap dia ada kemajuan yang dia layani, pelayanan dia ada kemajuan. Kemudian saya pikir tadinya dari awal dia berkhotbah, dia cerita kalau apa yang dia lakukan itu sedang membanggakan Tuhan. Ujung-ujung saya dengar ini saya kaget. Jadi alami mujizat, kita jangan bangga bahwa itu mujizat terjadi karena sesuatu dari kita. Kita berdoa memang, kita berpuasa mungkin sampai mujizat itu terjadi, tetapi kita harus ingat semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Itu namanya kita bersikap benar. Bersikap benar ketika kita menghadapi keadaan yang menyenangkan. Nah, Tuhan tolong kita. Kita lihat sebentar, ada satu ayat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini daftar pahlawan-pahlawan iman. Ibrani 11, kita lihat ayatnya yang langsung aja 35, ayat-ayat dari ayat 4 itu daftar orang-orang beriman mulai dari Abraham, Ishak, Abraham yang kemudian sudah tua dapat anak, kemudian Ishak, kemudian banyak lagi dikatakan mengenai, kalau kita mundur sebentar, ini boleh. Karena iman, ayat 33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wah, ini luar biasa. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Ini mujizat luar biasa, menyenangkan, sebab dibangkitkan. Nah, ayat 35 ini, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada orang yang ditawarkan, kalau kamu menyangkal Allahmu, kamu bebas. Tapi kalau kamu tetap bertahan, kamu disiksa, kamu mati. Mereka rela untuk disiksa daripada menyangkal Allah, karena mereka mempunyai pengharapan untuk hidup yang akan datang. Ini tidak menyenangkan. Nah, kita lihat yang kedua. Tadi kita lihat mampu bersikap benar ketika hadapi keadaan yang menyenangkan. Itu sudah lihat contoh. Yang kedua, mampu bersikap benar ketika hadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Kisah Para Rasul pasal atau dari Ibrani pasal 11 ini kita sudah lihat, tetapi orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik.
Ada pula yang diejek. Bu, enak diejek? Enggak ya? Kalau bisa langsung balas ya. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, maksudnya dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Itu kita lihat yang kedua ini tidak enak. Tetapi sebagai orang percaya, orang beriman, Tuhan persiapkan kita seperti Paulus katakan, aku cakap, aku sanggup menghadapi segala sesuatu, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia selalu ingat yang memberi kekuatan kepadanya Tuhan. Jadi menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, kita lihat contoh di dalam Kisah Rasul pasal 7. Contoh Kisah Rasul pasal 7, kita lihat ayatnya yang ke-58 sampai 60 saja. Ini kisah Stefanus. Ayat 58, mereka menyeret dia, maksudnya orang-orang Yahudi menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Hebat ya Stefanus, ketika dia memberitakan kebenaran demi keselamatan orang Yahudi. Kepada siapa dia memberitakan itu? Malah mereka tangkap dia dan mereka hukum. Pasti orang-orang berdoa supaya Stefanus lolos. Kalaupun sekarang ini Stefanus di masa kini, pasti kita semua ikut berdoa puasa untuk keselamatan dia. Tetapi yang terjadi adalah dia tidak lolos. Dilempar dengan batu sampai mati. Perlakuan yang tidak manusiawi. Tetapi kita lihat sikap dari Stefanus. Wah, luar biasa. Ya Tuhan, terimalah rohku. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Tuhan, terimalah rohku. Dan dia katakan begini, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Sikapnya mengampuni. Ini tidak enak. Waktu kita alami keadaan yang tidak menyenangkan, seperti Stefanus ini alami, yang diharapkan lolos, tetapi justru tetap dilempar dengan batu. Ketika kita mengharapkan ekonomi kita menanjak, tetapi justru merosot dengan tajam. Entah salah perhitungan, entah apapun, kita sudah berusaha untuk lakukan yang terbaik, tetapi merosot. Tidak ada orang yang ekonominya nanjak hari ini. Di masa corona ini, hampir semua negara, kita doakan Indonesia supaya tidak habis uangnya untuk biayai orang-orang harus pinjam. Tetapi hal yang tidak menyenangkan lainnya, ketika kita sakit dan tidak sembuh-sembuh. Ketika kita sakit, ketika kita sakit atau orang yang kita kasihi sakit dan kita berdoa supaya dia sembuh, tetapi justru dia meninggal.
Seringkali ketika yang kita harapkan itu tidak terjadi, itu hal yang tidak menyenangkan. Ada banyak kali kita kecewa. Tetapi sebagai orang percaya, orang beriman, Tuhan melalui Paulus latih kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Supaya kita kuat menghadapi keadaan apapun. Kita ingat firman ini. Kita ingat ada tempat di sorga. Jadi kalaupun kita sakit, kemudian kita berusaha untuk kesembuhan kita, tetapi belum sembuh-sembuh, kita bilang, Tuhan, hari minggu lalu selesai rekaman, habis makan siang, sorenya agak sore, sakit betul, sungguh-sungguh sakit. Saya biasanya cukup kuat nahan sakit, tapi itu sungguh-sungguh sakit. Tidak mungkin tidur, tambah parah. Saya duduk, kemudian tiba-tiba terlintas pikiran. Saya tidak tahu Tuhan yang taruh itu di hati atau saya terlintas di pikiran, sudah daripada nahan sakit diam-diam begini, lebih baik saya mau ke gereja. Saya datang duduk sini, saya main musik sambil saya nyanyi. Bilang, kalau mati sementara nyanyi kan enak, sementara nyanyi memuji Tuhan. Itu sikap yang saya ambil. Sementara nyanyi, tahu-tahu si Vina panggil, makan. Tanya, makan Om. Begitu saya turun mau makan, saya rasa kok sudah kurang sakitnya, sudah bisa ditahan, sudah enak ditahan. Kita harus bersikap sebagai orang percaya, orang beriman. Kita harus mempunyai sikap yang benar ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan tidak menyenangkan itu adalah keadaan yang kita tidak harapkan terjadi. Seperti sekarang ini, tidak ada orang yang mengharapkan ini terjadi. Tetapi orang berharap, orang sudah berdoa dan supaya corona ini berhenti. Tetapi sampai hari ini belum berhenti. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita harus punya sikap benar menghadapi keadaan yang masih terus seperti ini. Kita harus bersikap, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan, Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Supaya kita tidak salah bersikap di masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mampu bertahan di dalam kebenaran, menghadapi keadaan apapun, dan secara khusus keadaan sulit yang sedang kita hadapi hari ini. Tuhan memberkati.